warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Qurrata Yuni Hasanah yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Di sini kami membawakan materi tentang teknologi asistif tunarungu atau anak dengan hambatan pendengaran. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Amalia, Gea Gayatri Dewi, Maisarah, dan saya sendiri Qurrata Yuni Hasanah. Selanjutnya, sebelum memulai pembahasan, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu identitas anak yang telah kami identifikasi dan akan kami buat teknologi asistifnya. Nama anak adalah Narana Fitriani Rahman. Tempat tanggal lahir di Banjarmasin 6 November 2013, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status anak kandung, anak ketiga dari 3 bersaudara, dan sekarang bersekolah di SLB Negeri Pelambuan Banjarmasin dan duduk di kelas 2 SD. Alamat rumah di Jalan Belitung Darat, Gang Karya 4, nomor 186. Selanjutnya akan dipaparkan materi selanjutnya oleh teman saya. Potensi atau kemampuan anak dan hambatan atau kelemahan anak. Potensi atau kemampuan yang dimiliki anak yaitu anak mampu mengerjakan aktivitas sehari-hari dengan mandiri. Anak sudah paham mengenai instruksi yang diberikan orang tuanya. Anak juga bisa mengikuti tulisan dengan rapi. Anak sedikit mampu membaca gerak bibir lawan bicaranya. Lalu ada hambatan atau kelemahan yang dimiliki anak. Anak tidak bisa berbicara dengan jelas atau membeyok. Anak juga tidak mahir dalam berbahasa isyarat. Anak juga tidak mengetahui waktu sholat. Dan anak jarang menggunakan masker ketika keluar rumah. Berdasarkan hasil identifikasi dapat diketahui bahwa anak tersebut mengalami hambatan pendengaran. Pada telinga sebelah kanannya, anak tidak memiliki sisa pendengaran atau total. Sedangkan pada telinga sebelah kiri masih ada sisa pendengaran jika lawan bicaranya berbicara di atas gelombang 80. Anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa atau bicara. Terkadang anak tidak tanggap jika diajak bicara. Saat bicara pun ucapan kata anak tidak jelas dan kualitas suara anak aneh. Anak sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi atau isyarat tubuh saja yang hanya digunakan anak. Namun, anak tersebut peka terhadap getaran. Instrumen asesmen lingkungan. Berdasarkan dari instrumen asesmen lingkungan, dapat diketahui pada fisiknya anak sudah pernah dalam menggunakan alat bantu dengar. Namun tidak berlangsung lama karena anak merasa risih dan merasa telinganya agak sakit dan bergemuruh akibat alat tersebut. Dalam berkomunikasi, ia menggunakan isyarat tubuh saja pada orang di lingkungannya. Saat umur sampai 5 tahun, anak pernah melakukan terapi wicara. Pada non-fisik anak bisa berbaur dengan baik pada teman-teman di lingkungan rumah maupun sekolahnya. Ia juga sering bercengkrama dengan keluarga di rumah serta bermain-main dengan saudaranya. Hobi anak dapat orang tuanya lihat karena ia sangat senang dalam berenang. Dari menonton pun ia sering menonton orang berenang dan orang tuanya sering mengajak anak bermain ke waterboom. Meski anak masih belum bisa berenang, tapi ia sangat menggemari hal itu. Instrumen activity daily living. Hasil yang didapatkan dari instrumen activity daily living yaitu anak termasuk anak yang mandiri, sebagaimana anak seumuran dia pada umumnya. Anak cukup bisa merawat dirinya, seperti mampu mencuci tangan sendiri, makan sendiri, berdoa sebelum makan. Anak ini merupakan anak yang sering beraktivitas dengan menggunakan tangan kiri atau kidal, sehingga terkadang anak makan juga menggunakan tangan kiri. Akan tetapi orang tua anak selalu mengingatkan untuk menggunakan tangan kanan ketika makan. Dalam aspek kebersihan dan kesehatan badan, anak juga sudah memahami konsep tersebut, sehingga anak bisa mandiri sendiri, seperti menggunting kuku sendiri, buang air sendiri. Dari aspeknya berpakaian, anak juga bisa berpakaian sendiri tanpa dibantu orang tua, seperti memakai kaos kaki sendiri. Hanya ada beberapa kegiatan, seperti membersihkan sepatu, menggantung tas, yang tidak bisa anak lakukan secara rutin. Sedangkan dari aspek merias diri, anak cukup pandai dalam hal ini. Berdasarkan pernyataan orang tuanya, anak cukup berbakat dan menyukai hal-hal seperti merias diri, seperti berdandan,
Anak juga mampu mengikat rambut sendiri dan mampu memakai aksesoris lainnya seperti gelang, cincin, dan lain-lain. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai instrumen activity daily living. Nah, di sini dalam aspek menjaga keselamatan diri, anak itu sudah mampu memahami tanda-tanda bahaya, dan anak juga mengenal tentang bahayanya api. Berdasarkan penuturan dari orang tua, dikatakan bahwa anak mampu untuk keluar dari rumah yang terjadi kebakaran. Dikarenakan anak ini mengetahui bahaya dari api, sehingga anak merasa takut ketika disuruh untuk mematikan atau menghidupkan kompor. Kemudian anak juga belum mengenali tentang prosedur untuk mematikan atau menghidupkan alarm kebakaran. Anak tidak mampu menyalakan juga alarm kebakaran pada saat terjadi kebakaran karena anak belum pernah mengetahui benda yang bernama alarm kebakaran tersebut. Selanjutnya, anak juga bisa menyeberang dengan baik dan mampu mencolokkan kabel atau mencabut kabel, seperti mencolokkan casan HP. Seperti itu, anak sudah bisa berani untuk disuruh mencabut atau mencolok kabel. Selanjutnya, ini ada dalam hal komunikasi. Anak bisa memahami perkataan orang lain, namun untuk menjawab perkataan orang lain, anak tidak bisa menjawab dengan oral. Jadi anak menggunakan isyarat atau berkata dengan suara yang tidak jelas. Anak secara umum ini sudah tahu apabila ditanya nama kamu siapa, di mana kamu sekolah. Seperti itu, anak sudah bisa menjawab. Hanya saja anak tidak bisa mengucapkan jawaban tersebut dalam bentuk oral. Untuk mengucapkan atau menyampaikan pendapat kepada orang tua atau kepada orang sekitar, biasanya anak menggunakan bahasa isyarat. Kemudian anak juga mampu beraktivitas atau beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Anak ini juga sering bermain dengan sepupu atau tetangganya. Orang tua juga mengatakan ia bisa disuruh atau dia bisa membantu berbagai pekerjaan rumah dan cukup memiliki kepekaan ketika melihat orang lain kesulitan. Anak ini juga memiliki rasa iba atau perasaan kasihan jika melihat orang lain tersakiti atau melihat orang lain nangis, dan memiliki perasaan ingin membantu orang lain. Lanjutan instrumen activity daily living. Ketika berada di lingkungan sekolah, anak mampu belajar bersama teman-teman dan mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Tapi anak tidak bisa berkomunikasi dengan verbal ketika berinteraksi dengan teman-temannya, dan dia tidak bisa memanggil nama teman sekelasnya dengan bahasa verbal. Hubungan anak di lingkungan masyarakat juga cukup baik. Anak bisa disuruh untuk mengantarkan makanan ke tetangga, bermain bersama tetangga, dan berbelanja di lingkungan rumahnya. Dalam hal ini, memanfaatkan waktu luang, anak tidak terbiasa untuk tidur siang tanpa disuruh. Anak bisa memanfaatkan waktu istirahat malam dengan baik. Sedangkan dalam hal penggunaan waktu belajar, anak butuh pengingat untuk mengerjakan tugas. Jadi, orang tua harus selalu mengingatkan anak untuk mengerjakan tugas dan PR-nya. Ketika waktu sore, anak bermain dengan teman-teman di lingkungan rumahnya. Untuk saat ini, pengetahuan anak tentang pendidikan seksual masih belum spesifik. Anak masih belum diajarkan mengenai menstruasi dan ciri saat pubertas. Tapi secara umum anak sudah mengetahui bagian tubuh mana saja yang bisa diperlihatkan atau disentuh orang lain, dan bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Rancangan teknologi asistif, nama alat yang akan kami buat yaitu masker transparan anti embun, dan bahan yang digunakan yaitu kain dan plastik anti embun, sedangkan alatnya menggunakan mesin jahit. Dan sumber daya atau pihak yang dilibatkan adalah tukang jahit. Untuk cara penggunaannya, masker ini sama seperti masker pada umumnya, memiliki 2 tali yang dikaitkan pada kedua sisi telinga. Dan cara melatih penggunaan alat ke anak,
Tidak ada cara pelatihan yang khusus, sebab maskernya sama seperti masker pada umumnya, dan anak pun sudah bisa memasang masker dengan baik dan sempurna. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai teknologi asistif yang akan kami rancang untuk anak dengan hambatan pendengaran. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan apabila ada kritik, saran maupun pertanyaan bisa disampaikan di saat perkuliahan atau men-CP atau menjapri masing-masing anggota dari kelompok. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.